Saudara, saat-saat yang dinantikan, saat-saat yang ditunggu, yang dikatakan oleh Yesus, waktunya sudah tiba, adalah di mana pada hari Jumat, di mana dia diseret, ditendang, ditampar, diludahi, dibawa dengan paksa supaya memikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota. Nah, saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Matius pasal 27 kali ini, ayat ke-32 dan seterusnya. Saya bacakan. Ketika mereka berjalan di luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia disalibkan atau dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Selanjutnya ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib ini, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Pakailah waktu kami ketika masuk dalam detik-detik kematian Tuhan Yesus, biar kami boleh merefleksikan secara praktis hidup kami yang sebenarnya. Bagaimana kami cinta kepada Tuhan, atau bagaimana kami mulai meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat supaya firman Tuhan yang disampaikan ini boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Yesus disalibkan. Ini menunjukkan suatu penderitaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Yesus harus menderita? Nah, menyimak kembali peristiwa penghukuman di atas kayu salib yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara, maka rasanya tidak adil. Tidak adil sekali. Orang yang bersalah tidak dihukum, tapi orang yang tidak bersalah dihukum. Kita sudah mendengar bagaimana teriakan dari orang-orang Israel, katakan, "Lepaskan Barabas, salibkan Yesus." Jelas-jelas mereka tahu
bahwa Barabas itu penjahat, tapi mereka minta supaya dilepaskan. Justru Yesus yang tidak bersalah diminta supaya disalibkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi disinilah rancangan Tuhan atas keselamatan manusia, di mana orang yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Saudara, Yesus harus mengalami semuanya ini. Nah, bila saat ini ada orang bertanya kepada kita, mengapa begitu gampang kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus hanya dengan percaya kepadanya saja sudah cukup. Maka jangan khawatir, saudara. Kita akan sama-sama menjawabnya. Kita katakan tidak gampang, sulit, mahal. Jawabannya karena yang sulit itu, yang mahal itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menunjukkan kematiannya di atas kayu salib itu harga yang harus kita bayar. Kalau kita tidak mau Yesus disalib, itu berarti kita yang harus dihukum mati. Dan kalau kita dihukum mati, itu berarti tidak ada keselamatan itu. Nah, khusus buat orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, yang di dalam hidupnya pernah merasakan bagaimana Yesus pernah menderita di dunia ini, kemudian menyelamatkan dia yang berdosa. Mereka tentu akan mengerti bahwa betapa kematian Tuhan Yesus itu sangat penting. Bagi orang yang tidak percaya, belum mengalami kasih Kristus, atau sudah mengalami tapi tidak pernah mengakui, mereka akan mengatakan, mengapa Yesus begitu bodoh? Harus dibantai habis-habisan, harus disalibkan. Nah, pertanyaan ini akan terjawab demikian, bahwa apabila orang tersebut mau mengakui sesungguhnya Yesus adalah Tuhan, maka dia baru mengerti pengorbanan Yesus itu sebenarnya untuk dirinya, menggantikan dia. Dia atau orang-orang di dunia ini tidak layak. Kenapa? Karena kita berdosa. Karena kita bukan orang yang suci. Kita semestinya dihukum. Perlu pengganti untuk menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Yesuslah yang menggantikan kita. Dan yang menggantikan itu harus yang suci, yang tidak ada dosanya. Sedangkan manusia semua sudah berdosa. Tidak ada satu part manusia yang bisa menggantikannya kecuali Yesus. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain. Kalau saudara yang dengar mau bertanya, apakah kematian Yesus itu sia-sia? Lalu kalau ada maknanya itu, maknanya apa? Hari ini kita akan mencoba melihat ada 3 makna penderitaan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, saudara, ketika ia diseret menuju salib, badannya yang sudah dicambuk, dipukul, ditendang, diludahi, didorong, dan sebagainya itu sudah begitu lemah, sudah penuh dengan luka. Sekarang diminta lagi memikul salib sehingga sepertinya dia tidak kuat. Maka Alkitab mencatat di ayat 32, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene itu diminta untuk membantu. Nah, saya tahu bahwa Simon itu dari Kirene membantu bukan karena sudah direncanakan dari awal. Sudah dijadwalkan, oh kamu harus mengganti. Enggak, ini bertemu. Nah, inilah satu kebahagiaan. Inilah satu kesempatan
inilah satu momen bagi Simon dari Kirene. Sekali lagi, yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sebab Yesus tidak mati 2 kali. Jadi yang perlu dipikul salib Yesus hanya sekali. Dan satu-satunya orang yang punya kesempatan itu Simon dari Kirene. Saudara, kalau kita aplikasikan lebih dekat dengan hidup kita, alangkah berbahagianya kita kalau kita boleh merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang percaya baru menderita sedikit saja, susah sedikit saja, sudah mengeluh. Tapi Yesus menderita untuk kita. Dia mati untuk kita. Nah, tadi saya katakan ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama, bukan? Yang pertama, mengapa ia harus menderita? Yang pertama, Yesus menderita untuk membebaskan umat manusia dari maut. Sejarah mencatat bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia di dunia ini sudah tercemar dosanya. Hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Dan manusia diikat oleh kuasa dosa. Dan siap-siap menghadapi hukuman maut. Karena semua orang telah berbuat dosa. Alkitab mencatat telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Namun saudara, karena Allah itu pencipta, Allah itu maha kasih, Allah itu merupakan Bapa kita yang mengasihi umat manusia. Walaupun manusia itu berdosa, walaupun manusia sudah diusir keluar dari Taman Eden, bagaimanapun keadaan manusia itu adalah ciptaannya. Ia seperti seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya, walaupun anaknya jahat. Kadangkala mungkin dia sudah masukkan dalam koran tidak mengakui anaknya. Tapi kalau anaknya boleh datang minta maaf, saya percaya akan luluh, akan ada pengampunan. Itu sebabnya Allah merancang suatu karya besar, yakni jalan keselamatan bagi umat manusia. Nah, ayat yang sangat terkenal dan saya percaya saudara sudah menghafal. Ayo kita sama-sama menghafal Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Rancangan Allah yang besar ini, saudara, adalah ia mengirim anaknya sebagai manusia seutuhnya, juga Tuhan seutuhnya, yakni Yesus sebagai penyelamat manusia. Dan Yesus yang dikirim itu harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Sehingga kita yang seharusnya menjalani hukuman itu, saudara, saat ini tidak lagi. Kita dibebaskan. Tidak mudah, saudara, menggantikan umat manusia. Yesus harus disalibkan. Biasanya orang yang tidak disalib, saudara, terlebih dahulu disiksa, dicambuk, tendang, dihina, di sini dikatakan tadi, diolok-olok, diejek, dan sebagainya. Kan dikatakan orang lain, dia selamatkan, dia sendiri bagaimana? Kalau dia percaya akan Allah, suruh Allah turunkan dia dari kayu salib. Dia diolok-olok, dia diejek-ejek. Celakanya, saudara, yang mengejeknya itu penyamun, saudara. Secara manusia, saya pikir Yesus hanya bisa mengelus-ngelus dada. Dia hanya bisa mengelus dada. Apalagi dia telah mengalami cambuk. Cambuk itu sendiri adalah suatu tali yang terbuat dari kulit yang panjang, kemudian ditaburi dengan potongan tulang butiran timah yang sangat runcing, dan sengaja dibuat seperti cantolan begitu.
Karena begitu dicambuk, akan terkelupas daging tersebut. Begitu dicambuk, akan terkelupas daging tersebut. Diulang-ulang, sehingga dikatakan tubuhnya itu seperti daging mentah yang terkoyak-koyak. Ada bilur-bilur yang meradang, berdarah. Ada orang tidak kuat terhadap keadaan seperti ini, bisa mati sebelum disalibkan. Dan biasanya sedikit orang yang sadar sehabis dicambuk. Saudara, saya coba compare dengan di negara kita Indonesia, daerah istimewa Aceh misalnya, dan juga negeri jiran Malaysia misalnya. Kalau seseorang itu mendapat cambuk, maka cambuk itu biasanya merupakan penderitaan, penyiksaan yang hebat. Apalagi kalau seorang dicambuk dengan cambuk Ramawi. Pada saat dicambuk, saudara, itu biasanya cambuk di punggung. Kemudian ada benda tajam yang menggores. Untungnya saya perhatikan di video kalau di Aceh, di tempat lain Malaysia misalnya, mereka masih pakai pakaian. Cambuknya masih oke lah. Sakitnya bukan karena cambuk, saudara. Tapi sakitnya adalah karena malu. Itu yang dialami. Tapi Yesus tidak demikian. Benar-benar sakit, terkelupas kulitnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, tentu ini juga memperdalam lukanya ketika cambuk itu tidak beraturan. Nah, saudara, satu-satunya yang enak dalam keadaan ini adalah mempercepat kematian. Saya ulangi, salah satu yang paling enak pada posisi ini adalah mempercepat kematian. Nah, dalam keadaan sekarat, orang yang akan disalibkan itu dipaksa membawa kayu salib. Itu ayat 32 tadi. Menuju ke gunung. Menurut tradisi, yang dipikul itu bukan seluruh salib memang, tapi bagian horizontal. Namun, yang itu saja sudah cukup berat. Karena tubuh Yesus sudah lemah. Dia tidak sanggup memikul salib tersebut. Maka, tadi saya katakan, Simon dari Kirene menggantikannya. Dan sesudah sampai ke atas gunung, biasanya orang tersebut dibaringkan. Kedua tangannya itu akan dipaku, dan kakinya juga ikut dipaku. Setelah itu, saudara, Yesus diberdirikan sesuai dengan gravitasi bumi, saudara, maka berat tubuh akan menekan ke bawah, membuat lubang paku di tangan itu bertambah lebar, bertambah lebar. Demikian juga lubang paku di kaki bertambah lebar, bertambah lebar. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan itu akan berlangsung terus-menerus karena memang proses menuju meninggal sangat lambat. Sementara orang-orang yang salib dipacu, jantungnya berjalan begitu cepat. Hal tersebut membuat orang itu yang disalib itu mungkin harus bergerak-gerak badannya sehingga sekali lagi mempengaruhi kesakitannya. Saudara, supaya mempercepat orang tersebut mati, maka kakinya itu bisa dipatahkan. Sehingga tubuhnya tertarik secara keseluruhan ke bawah. Pada saat penyaliban Tuhan Yesus, kaki Tuhan Yesus memang tidak sempat dipatahkan. Karena pada saat itu ia sudah mati terlebih dahulu. Saudara, saat ini kita melihat bahwa ada satu momen di mana Yesus itu menderita begitu mendalam. Dan saat sudah mati pun orang tidak percaya dia sudah mati. Sehingga perutnya pun masih harus ditusuk dengan tombak untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Saudara, kita patut sekali berterima kasih ketika masuk di dalam Jumat Agung ini. Karena tidak ada pengorbanan yang lebih besar terhadap diri kita yang sudah tidak berguna ini selain pengorbanan dari Tuhan Yesus.
Saudara, ketika seorang gadis yang bernama Francis Ridley Havergal melihat sebuah gambar Yesus yang tersalib dengan kata-katanya di bawah, "Aku melakukan hal ini untukmu, apa yang kau perbuat bagiku." Maka segera ia menulis sebuah sajak, tetapi ia tidak puas dengan sajak yang tersebut, maka dilemparkan sajak itu ke dalam perapian. Ternyata, saudara, kertas kertas sajak yang dilemparkan itu tidak terbakar. Kemudian atas anjuran ayahnya, ia menerbitkan sajak itu dan menyanyikannya. Nah, lagu tersebut itu masih sering kita nyanyikan dalam himn puji-pujian Kristen. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan, mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu. Apa yang kau beri padaku? Kalau kita mendapat pertanyaan seperti begini, nyawaku sudah kuberikan kepadamu. Apa yang kau berikan padaku? Apa yang bisa kita jawab, saudara? Saudara, kadangkala kita gagal mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan perintahkan, kasihilah orang lain. Kita tidak sanggup melakukannya. Kita masih menyimpan dendam. Kita masih menyimpan kemarahan. Kita masih menyimpan ketidaksukaan. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kita masih bermusuhan. Kita masih tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kita masih menyimpan dendam terhadap kesalahan orang. Saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, kepada penyamun, kepada orang yang pembunuh, dia katakan apa? Dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena orang itu minta pengampunan. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara sempat baca Alkitab untuk merenungkan ini. Dan salah satunya adalah dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada musuhnya, dia masih katakan demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ini dari sudut pandangan manusia pasti merupakan suatu yang sangat kejam. Namun dari sudut Allah, ia menyerahkan nyawa untuk menebus dosa umat manusia. Ia membebaskan manusia. Bagi Anda yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, Anda sudah bebas. Anda sudah tidak diikat oleh iblis lagi. Anda sudah mengalami kemerdekaan, kemenangan. Tapi yang jadi masalah, kadangkala terjadi adalah Yesus sudah membebaskan kita. Tapi hidup kita masih terikat. Kita masih terikat akan dosa-dosa. Kita masih terikat akan dendam. Kita masih terikat akan kecurangan. Kita masih terikat akan menyakiti orang lain. Kita masih terikat tidak setia kepada Tuhan. Itu masih terjadi. Itu sebabnya, saudara, momen Yesus mati ini, hari ini, mari kita minta Tuhan perbaharui hidup kita, supaya kita itu menjadi lebih baik lagi, lebih cinta kepada Tuhan. Saudara, kita terikat dengan sakit yang kita derita, dan gara-gara semua itu kita tinggalkan Tuhan hanya karena sakit. Saudara, sakit itu masih sifatnya sementara.
Bangkrut itu masih sifatnya sementara. Uang yang hilang itu masih sifatnya sementara. Kadang saudara, gara-gara uang, kita berlomba-lomba cari. Kita tinggalkan Tuhan. Yang sementara itu kita ambil. Tapi Tuhan yang kekal itu kita tinggalkan. Saudara, hidup kita itu apa? Saudara? Kita baca berita baru-baru ini, jembatan di Baltimore, Maryland, ditabrak oleh sebuah kapal, bukan penumpang, kapal yang membawa barang. Dan rubuh semuanya. Dan banyak orang yang meninggal juga. Saudara, itu terjadi mendadak sekali. Kita tidak tahu waktu kapan giliran buat kita juga. Tidak tahu kita. Tiba-tiba ada teroris yang datang seperti di Rusia, tembak sana, tembak sini. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya kalau saat ini kita punya kesempatan dengarkan firman Tuhan ini, mari cepat-cepat ambil tekad kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa Yesus menderita untuk membebaskan manusia, maka yang kedua adalah Yesus menderita memberikan harapan baru. Saudara, saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka harapan itu lenyap. Manusia seperti berjalan sendiri tanpa arah, tanpa makna, tanpa harapan. Bahkan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah menuju maut. Namun Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, saya katakan. Ia tidak mau umat ciptaannya binasa. Untuk menggantikan kita, maka dia kirim anaknya yang tunggal. Pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu menjadi tidak sia-sia. Malahan telah membuka satu harapan baru. Inilah yang biasa kita sebut dengan anugerah. Waktu Yesus mati, tiba-tiba gelap dan tirai pemisahan itu terbuka, koyak, saudara. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi disambung kembali. Saudara, kita sebagai umat Tuhan mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu gratis. Bukan berarti gak usah dibayar. Yesus telah membayar di atas kayu salib. Kalau bahasa Malaysia mungkin kalau tidak salah dikatakan gratis itu percuma. Tapi bukan yang tidak penting, tapi harganya begitu mahal dan kita tidak sanggup membayarnya. Hanya dengan gratis kita boleh menerimanya. Ada seorang penginjil memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Tatkala pekerja tambang itu mendengar bahwa untuk bisa diselamatkan, ia hanya perlu percaya pada Tuhan Yesus, maka ia berkata, hanya percaya pada Tuhan Yesus saja, saya bisa selamat. Kok gampang sekali? Benar tidak? Kok gampang? Lalu sang penginjil bertanya kepadanya, di mana kamu bekerja? Dia katakan, aku pekerja tambang. Saudara, dia katakan, pekerja tambang itu menjawab, saya kerja sebagai pekerja tambang puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah permukaan tanah. Penginjil itu bertanya lagi, wah, tentu sukar sekali kamu turun ke bawah ya. Pasti sangat susah untuk turun dan naik. Bekerja itu katakan, oh tidak, tidak. Sama sekali nggak sukar. Karena perusahaan menyediakan lift. Dan saya hanya tinggal masuk ke dalam lift, pencet tombol, dan saya bisa dengan leluasa naik dan turun dari atas permukaan tanah sampai ke dalam terowongan itu. Lalu penginjil itu berkata, sama seperti perusahaan yang sudah bersusah payah memasang lift. Sekarang ini
Anda tinggal menikmati lift tersebut dengan begitu gampang. Tuhan Yesus juga demikian. Ia sudah bersusah payah menderita di atas kayu salib. Dan untuk menyediakan keselamatan bagimu, bagiku, dan bagi seluruh umat di dunia ini. Sekarang kamu tinggal gampangnya percaya, dapatkan keselamatan. Tentunya setelah percaya engkau mesti berubah. Itu step selanjutnya. Kamu hanya perlu masuk ke dalam lingkup iman percaya pada Yesus, percaya kepada Yesus, dan Yesus mengangkat kamu ke surga. Jika engkau masih hidup, engkau hidup seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Taat kepada firman-Nya, menuruti teladannya, itulah kehidupan orang percaya yang penuh dengan pengharapan. Saudara, pengharapan yang baru sulit didapatkan? Tidak. Pengharapan yang baru, sekali lagi, tidak sulit didapatkan asal hati kita mau merendah, mau kosongkan keegoisan kita, tinggalkan rasa tinggi hati dengan rendah hati, mengaku dosa, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, menerima Dia sebagai juru selamat. Karena Dia sudah berkorban untuk kita. Pengorbanannya itu bukan pengorbanan yang palsu. Kematian Yesus merupakan peranan penting buat kita. Itulah keselamatan yang diberikan buat kita. Memang Natal penting, Yesus lahir, tapi kalau lahir tanpa mati juga tidak berguna, bukan? Dan dia lahir, mati. Dan sekali lagi, bukan hanya mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saudara yang saya kasih Tuhan, itulah makna kedua. Yesus menderita, memberi harapan baru. Dan yang terakhir sekarang, Yesus yang menderita membawa kemenangan kepada kita. Membawa kemenangan kepada kita. Bahkan orang yang bersalah, orang yang berdosa sekalipun, mereka boleh mendapat kemenangan asal mau bertobat. Waktu Yesus berada di atas kayu salib, ada dua orang penjahat. Salah seorang penjahat itu menghina, mencemooh dia. Turunkan kita lah kalau Tuhanmu hebat. Dari kayu salib kira-kira demikian. Tapi satu lagi penjahat, kamu tidak boleh ngomong demikian. Kita ini orang berdosa. Dia katakan pada Yesus, kalau engkau sudah sampai ke surga, jangan lupa. Maka Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, ini membuat kita merasakan bahwa ada kemenangan. Kemenangan yang pasti. Bagi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tentunya ini merupakan kekalahan. Kematian ini dianggap kekalahan. Kenapa dia harus mati? Kalau menang ya tidak boleh mati. Kalau menang ya dia turun dari kayu salib. Saudara, Yesus seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Hanya pasrah menyerahkan dirinya untuk dibantai habis-habisan. Nah, ada seorang gereja, dia mengatakan demikian. Dia tidak mau menonton film The Passion of the Christ. Kalau saudara pernah ingat, film ini sempat meledak pada waktu diputar beberapa puluh tahun yang lalu. Semua bioskop putar, orang antri melihatnya. The Passion of the Christ. Nah, saudara, dia merasa sedih karena di dalam film itu Yesus dibantai terus-menerus. Seakan-akan Yesus tidak berdaya untuk membalas. Saudara, Yesus bukan tidak berdaya. Yesus bukan tidak mau membalas. Yesus bukan tidak mau turun dari kayu salib. Kalau Yesus lakukan itu, maka hari ini kita tidak selamat. Disinilah letak perbedaan konsep dari orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Yesus tidak mau membalas karena ia mau taat. Kalau Yesus turun dari kayu salib berarti Yesus tidak taat. Saudara, waktu Yesus dicobai oleh iblis,
Yesus bukan tidak bisa membuat batu jadi roti, bukan dia bisa. Tapi dia mau taat. Dia tidak mau taat kepada iblis, dia mau taat kepada Tuhan. Saudara, karena Yesus yang disalib itu adalah eh, sudah bangkit pada hari ketiga, maka itu kemenangan. Di sana dipersiapkan kemenangan yang nanti hari Minggu kita akan memperingati ini. Saudara, di kayu salib kita mendengar Tuhan Yesus mengucapkan 7 perkataan spektakuler. Dan yang terakhir maupun yang awal. Walaupun sesungguhnya pada saat itu Yesus merasa pedih, capek, sakit, dan sebagainya. Namun ia tidak pernah menaruh benci, apalagi dendam kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Bahkan ia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu pengampunan yang luar biasa dari Tuhan kita. Padahal yang menyalibkan dia ada di depan mata, mengenyek dia. Inilah ciri kemenangan yang bagi orang percaya harus kita praktekkan dalam hidup kita sampai detik ini. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Ketika kita merenungkan akan kematian Yesus yang menuju kemenangan, kita sebagai orang percaya mesti menang juga. Kalau kita meneladani Yesus, itu berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita mesti melakukannya. Biarlah engkau dan saya sama-sama mempelajari dan mohon Tuhan menunjukkan pencerahan buat kita. Dan ketika kita masuk hari ini, hari kematian Yesus, kita bisa diingatkan kembali betapa Yesus begitu mengasihi kita, sayang kepada kita, dia sayang pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga untuk kesempatan kami boleh mempelajari firman-Mu, merenungkan kembali akan makna Engkau menderita, makna di mana Jumat Agung Engkau mati di atas kayu salib. Engkau bukan mati dengan sia-sia, tapi kematian-Mu menyelamatkan kami setiap orang yang berdosa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kematian yang Engkau rela di atas kayu salib, sehingga kami hari ini boleh mendapatkan keselamatan itu. Kami berdoa untuk segenap teman-teman kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan berita ini. Jikalau mereka belum menerima Yesus sebagai juru selamat, kesempatan hari ini juga kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus yang doa. Amin. Saudara, terima kasih untuk kesempatan saudara boleh bersama-sama kami di sini untuk merenungkan kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung 2024 ini. Jikalau saudara hari ini masih berkeras hati, belum percaya pada Tuhan, ingat, kesempatan kita tidak tahu kapan masih ada. Cepat-cepat raih, cepat-cepat tangkap. Karena kesempatan itu tidak akan terulang. Percayalah kepadanya. Karena hanya Yesus yang menyelamatkan kamu. Saya, Pendeta Somiman Saud, dari Gereja Kristen Indonesia di San Francisco. Cornerstone Evangelical Baptist Church San Francisco. Nah, bila saudara bermain, berkunjung, visit, ataupun liburan ke San Francisco, kalau melewati hari Minggu, jangan lupa kontak nomor yang di bawah ini. Saudara bisa ikut kebaktian bersama dengan kami di gereja pada setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.